untuk anjuran sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian singkat, misalnya sampai 20 menit. Yang lalu bahwasanya tema besarnya itu adalah tadarruk. Tadarruk itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Tadarruk. Kemudian wujud tadarruk itu adalah dicontohkan, diperintahkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi kita ini hendaknya saling menghargai, saling menghormati. Masuk wilayah kredo atau akidah itu ya saling menghormati, artinya tidak masuk wilayahnya. Ya, jadi itu cara menghormati. Jadi kemudian yang lazim di masyarakat sosial, pergaulan sosial itu mengucapkan selamat atau salam, ya. Salam. Kontennya sama, ucapan selamat. Waktunya mungkin beda. Selamat pagi, ya waktu pagi. Selamatnya nek isu tok, awan mbuh pokoke engko ya didongakne maneh, gitu kan, gitu. Jadi selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Kemudian yang lalu juga kita sudah tampilkan salam-salam dari berbagai agama, yang sementara ada petinggi kita itu semuanya, padahal dia beragama Islam, tapi semuanya diucapkan di hadapan orang banyak. Jadi seolah-olah itulah samahahnya, keberlimpahan, kelapangan dada gitu. Jadi padahal perlu diingat bahwa ketika kita ini beragama Islam atau memang kita sudah beragama Islam, itu ada aturan untuk berperilaku, berucap maupun berbuat. Itu semuanya adalah ada panduannya. Dan manakala ada aturan umum dan aturan berkenaan dengan agama kita, tentu kita harus taat kepada aturan agama kita. Kalau kita lihat dari konsep doa itu salam itu adalah doa sebenarnya, doa untuk keselamatan. Ini serapan dari bahasa Arabnya. Aslama yuslimu, islaman itu adalah menyerah. Salima yaslamu, silman itu adalah selamat atau damai. Itu ucapannya, kontennya begitu. Tapi yang dituju oleh yang berdoa ini kan macam-macam. Ada yang dituju itu Allah, ada yang dituju itu Sang Yang Widiwase, yang dituju itu Budayo, ya. Tuhan Bapa yang di surga. Ya, jadi bermacam-macam. Kalau sudah bermacam-macam, panduannya itu sudah terjadi sejak dulu. Dulu Nabi itu ditawari wae Nabi wis apik-apik anaten. Pokoke nek iki wayahe Jumat, ya aku engko melok kowe Jumatan. Engko nek Minggu ya kowe melono gereja gitu kan. Nah, kemudian nanti yang acaranya
musyrikin dan nanti ya melok begitu. Kita pokoknya kan kita ini kan dalam negara yang satu. Tapi kemudian ada petunjuk dari Allah, turunlah surat Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Ya. La a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna dan seterusnya itu. Intinya kalau masuk dalam wilayah kredo atau akidah, wilayah liturgi atau ibadah, itu kita harus ikut pedoman agama kita masing-masing. Konstitusi juga sudah menjamin, tiap-tiap penduduk dijamin untuk memeluk agama yang dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu menurut tafsirnya Hatta, bukan Hamka ya. Hatta Pak Pres dulu ya. Itu kembali pada agamanya masing-masing. Oke, jadi alamatnya beda-beda. Kalau alamatnya beda-beda, maka sebenarnya konsep doa bersama atau istilahnya tetangga doa ekumene gitu ya. Ekumene itu kebersamaan dari berbagai sekte jadi satu gitu ya. Ya dari PGI-nya, dari Pantai Kostanya, dari Adventnya, dari itu semuanya ekumene itu ya, artian ekumene. Jadi jadi beda-beda. Kemudian untuk memelihara itu maka ini Hindu Sang Hyang Widi-Wasa, kemudian Budayo gitu kan gitu. Kemudian Tuhan gitu aja, Tuhan. Jadi bagaimana salam yang bermacam-macam itu menurut pandangan Islam? Islam tentunya acuannya Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Islam, hukumnya, ibadahnya, atau etikanya, akhlaknya, karakternya, itu hendaknya rujukannya kembali pada Al-Quran dan hadis. Kalau kembali pada di luar itu, maka itu sama dengan agama yang lain yang telah ada menyimpang dan dikoreksi oleh Al-Quran, tapi justru sekarang di blow up. Al-Quran itu yang merusak tatanan daripada agama-agama terdahulu. Gara-gara Muhammad ada, maka kemudian itu agamanya, Tuhannya berbeda lagi kan gitu ya. Padahal Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan di dunia maupun Tuhan di akhirat maupun di alam barzah semuanya Allah ya, Allah. Tidak beda-beda. Sekarang petunjuk Al-Quran bagaimana? Ini beberapa petunjuk yang saya kutipkan. Ar-Ra'du surat 13 ini ayat 14. Lahu da'watul haq. Hanya bagi dialah. Lahu bagi dia. Bagi dia itu maksudnya ya hanya bagi dia. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, tidak yang lainnya gitu. Lahu da'watul haq. Sesungguhnya doa yang benar itu adalah hanya untuk dia. Dia itu adalah Allah. Jadi hu ini takdiruhu Allah subhanahu wa ta'ala. Takdirnya artinya kalau dinyatakan itu ini kata ganti. Jadi pelakunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La yastajibuna lahum li syai'in. Walladzina yad'una min dunihi. Jadi hanya milik Allah lah, hanya kepada Allah lah doa itu yang benar. Dan orang-orang yang berdoa kepada yang selain Allah, walladzina ini adalah orang-orang Yahudi ya, Bani Israel ya.
Yahudi bangsanya Bani Israel adalah keturunannya siapa? Israel adalah Yakub. Min dunihi, ini kembali pada Allah. Barang siapa yang berdoa pada yang selain Allah, la yastajibu nalahu, maka mereka tidak akan dapat mengabulkan. Mereka itu adalah yang selain Allah itu tidak akan bisa mengabulkan doa. Bisaiin, meskipun hanya sedikit. Terus di sini di ayat ini disisipkan tamsil. Tamsilnya illa. Jadi nasib doa itu adalah bagaikan kabasitin kaffaihi. Sebagaimana kedua telapak tangannya ini basitun, itu begar, mengembang begini. Ilal ma, kemudian dicelupne nok banyu. Liyabluwa fahu, untuk dimaksudkan mendapatkan air yang dimasukkan di mulutnya. Ini dalam keadaan begini, ini ayat Al-Quran. Ini masukkan air, terus arahkan ke mulut untuk mendapatkan air. Liyabluwa fahu, untuk agar sampai air itu di mulutnya dengan telapak tangan yang begar. Wa ma huwa bibalighi, maka tak sedikit pun yang bisa masuk di mulut. Jipuk banyu dengan epek-epek yang begar. Itu orang yang berdoa kepada selain Allah, itu nasibnya kayak wong arep ngombe nang jipuke banyu nganggo tangan sing begar. Yo ora iso ngombe dengan baik. Oke. Bama huwa bibalighi, maka tidak sampailah pada mulutnya. Wama du'aul kafirina, dan tiadalah doanya orang-orang kafir itu illa fi dhalal, kecuali dalam kesesatan. Loh, doa kok sesat? Ya, maka dari itu ini dimaksudkan bahasa tidaklah doanya orang kafir itu adalah sia-sia. Tidaklah diterima doa orang-orang kafir itu kecuali doa yang sia-sia. Jadi doanya sia-sia. Padahal salah satu pemeluk agama pada pemeluk agama yang lain, yang satu saya beriman, yang lainnya berarti kafir. Kan gitu ya. Nah, jadi pemahamannya jadi Islam pun dipersepsikan oleh yang lain juga sebagai orang kafir gitu. Padahal asli istilah kafir, musyrik itu sebenarnya adalah yang tidak mempercayai Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu bukan rusak karepe dhewe sing ra padha karo aku ya kafir. Itu kan pelacuran makna ya, pelacuran makna dituntut oleh hawa nafsu gitu, untuk membenarkan, dan itu memang sudah begitu. Maka dari itu dikoreksi oleh Al-Quran. Sebenarnya firmannya itu begini loh, kok burah begitu. Jadi aslinya itu, orinya itu ada di Al-Quran dimunculkan, tapi dibalik sekarang justru Muhammad pendatang baru merusaki agama sing dhisik. Padahal agama sing dhisik wis dirusaki oleh para tokoh-tokohnya, oleh para tokoh-tokoh. Oke. Faqalu, surat Ghafir ayat 50. 40 ini, surat 40 ayat 50. Faqalu, yang qalu ini di sini adalah penjaga neraka jahanam. Faqalu, maka berkatalah para penjaga, awalam taku taktikum rusulukum bil bayinat. Apa mbak pernah keko tau nemui kowe utusan-utusan darimu untukmu bil bayinat, yang membawa alat bukti. Bayinat itu adalah alat bukti. Bisa wujudnya tulisan, kitabah, bisa wujudnya itu kesaksian atau syahadah, kesaksian,
Kemudian pengakuan, testimoni dan lain sebagainya itu adalah alat bukti ya, alat bukti. Juga alat bukti itu juga kesaksian dari orang lain yang bukan pelaku, tapi dia menyaksikannya dengan mata, tidak menyaksikan dengan pendengaran. Batalnya kesaksian dengan pendengaran manakala ada kasus mungkin KDRT begitu ya, gebukin, terus setelah di pengadilan tanya, gugatannya pokoknya saya minta cerai karena saya selalu dipukul oleh suami saya gitu. Ada saksinya, ada, panggilkan tetangganya kan itu kebetulan kasusnya di perumahan kan gandeng dindingnya kan gandeng. Tangga disumpah, setelahnya disumpah ditanya apa betul ini? Iya, kapan? Di mana? Ya, jam berapa? Terus bagaimana engkau mengetahui kalau dia dipukuli? Iya, soalnya suaranya buk buk buk. Kamu melihat enggak dipukul? Enggak. Maka kesaksian yang begitu enggak bisa diterima. Gitu loh. Ini contohnya itu the testimonium the auditum ya. Kesaksian berdasarkan pendengaran, pola wakilah itu. Jadi banyak itu ya. Ini al-bayyinat. Penjaga neraka jahanam tanya, apakah telah datang pada kamu utusan-utusan dengan membawa bukti kebenaran? Qalu bala. Aku, nggih Tuhan gitu. Pokoknya sing dianggap Tuhan gitu. Nggih Tuhan, ya. Bala. Qalu fad'u. Oleh karena itu berdoalah engkau. Tapi agar engkau ketahui wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan atau sia-sia. Nah, ini petunjuk Al-Quran berkenaan dengan doa. Jadi doa itu tembus di akhirat. Jadi bukan urusan sosial, urusan kerukunan dan lain sebagainya. Petunjuk dari hadis. Ini hadis Ibnu Hujur ya. Luhai'ah dan Anas bin Malik ya. Terakhir Anas bin Malik yang dekat Nabi sanadnya. Dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu bukan sekedar seremonial terus itu bukan ya. Tapi doa itu adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu doa. Artinya semua ibadah itu mesti mengandung doa. Ada doanya. Banyak sekali doa-doa itu. Hanya doa-doa itu karena sudah merutin kita ya, gitu, nggak sempat menyertai apa yang kita ucapkan itu artinya apa, kemudian pemahaman dalam perilaku bagaimana gitu ya. Itu jadi itu yang ditinggalkan. Dari konsep doa itu adalah ibadah, baik di Al-Quran maupun di hadis. Ini hadis ini dari Anas bin Malik. Oke. Hadis dari Nu'man bin Bashir. Kontennya sama tapi redaksinya beda. Dari Nu'man bin Bashir, inna du'a wa al-ibadatu. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Nabi berkata. Ini kan testimoni dari Nu'man bin Bashir dan mengatakan bahwa Nabi berkata, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi semua statement yang dikaitkan dengan agama itu bukan asal dikemukakan, tapi harus bisa ditunjukkan dasarnya.
ya, harus ditujukan dasarnya. Itu nanti agama ini terjaga dari pemalsuan dan intervensi hawa nafsu. Oke, inna doa wal ibadah. Sebenarnya doa itu adalah ibadah. Jelas. Jadi tidak ada lagi ruang diskusi doa itu ibadah atau bukan toh. Itu loh. Nah sekarang keluar malah dipertentangkan tuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan kemudian Nabi mengucapkan ayat ini yaitu surat Al-Ghafir ayat 60. Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu mengatakan berdoalah padaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri an ibadati, untuk beribadah kepadaku, saya tuhuluna jahannam dakhirin, maka akan masuk ke neraka jahanam dengan hina dina. Jadi di sini barang siapa yang tidak mau taat pada perintah Allah, berdoa kepada Allah, maka dia dianggap dia sombong karena tidak mau beribadah kepada Allah. Ini ayat Al-Quran. Ternyata doa ini adalah perintah dari Allah dan itu adalah berupa ibadah. Dan bagi yang menentangnya diancam dengan jahanam kafiri. Baik, saya kira sampai di sini. Dengan demikian sudah jelas bahwa alamat doa itu masing-masing ada yang berkuasa dan yang maha kuasa menurut agama masing-masing dan kepercayaannya. Oleh karena itu, menurut tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, kita tidak boleh mencampur adukkan tentang acara ini, acara ini. Dan oleh karena itu lahirlah itu fatwa Majelis Ulama itu. Jadi itu kita ingin, karena Majelis Ulama sudah fatwanya sudah digoreng sampai mana-mana. Nah ini maksud saya di wilayah ini, di daerah ini, di jamaah ini, kita kembalikan lagi kepada sumber aslinya gimana toh sebetulnya syariatnya, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh opini yang liar gitu ya. Nah, baik, mohon maaf saya ada hajat lain di tempat lain, dan untuk itu mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kira di stop. Mesti stop. Tulisannya mana tuh? Ini.